Kalau sempat, kalau waktunya masih nanti saya masuk KMA. Itu ya, bilang aja. KMA nanti bingung ya, keperawatan bilang aja ya KMA itu ya. Nanti saya masuk sekalian. Oke, untuk KPK 3 hari ini kita mulai dengan presentasi dulu. Silahkan dua kelompok yang presentasi, kayaknya sudah siap dua kelompok. Monggo silahkan boleh kalau mau mulai presentasi ya. Mana kelompoknya? Kelompok Izin Bu, teknik kelompok 1. boleh, monggo silahkan. Ibu pakai double device ya? Atau ada yang di dekatnya? Di laptop Bu. Double device nggak? Double sama HP nggak? Atau ada yang di Iya. dekat? Kalau HP-nya dekat silahkan di silent Bu, salah satu. Karena Saya bilang. suaranya. Oke, monggo silahkan kelompok 1, nanti lanjut kelompok 2. Yang kalau ada pertanyaan, boleh di kolom chat. Boleh saya dibantu untuk jadi moderator, Mbak Sikan. Baik Bu, untuk teman-teman kami dari kelompok 1, konsep hazard dan risiko dalam pelayanan asuhan keperawatan terdiri dari anggota kelompoknya yaitu Elviana Sumbagawe, John Ivan Saragi Turnip, Narwati, Ratini Swatul Wardah, Rina Mustika, Sriwidi Astuti, Wiwi Andayani, Lispina Lambaran. Faktor resiko dan hazard di tempat kerja bisa terjadi akibat sistem kerja atau cara kerja, penggunaan mesin, alat, dan bahan, serta lingkungan di samping faktor manusianya. Istilah hazard atau potensi bahaya menunjukkan adanya sesuatu yang potensial untuk mengakibatkan cedera atau penyakit, kerusakan, atau kerugian yang dapat dialami oleh tenaga kerja atau instansi. Definisi hazard itu sendiri yaitu hazard adalah faktor intrinsik yang melekat pada suatu barang atau kondisi dan mempunyai potensi menimbulkan efek kesehatan maupun keselamatan pekerja serta lingkungan yang memberikan dampak buruk. Hazard adalah suatu aktivitas atau sifat alamiah yang berpotensi menimbulkan kerusakan. Miles Nift. Hazard adalah suatu kondisi atau tindakan yang dapat berpotensial menimbulkan kecelakaan dan kerugian. Jenis-jenis hazard. Jenis hazard bahaya kesehatan kerja dapat berupa 1. Bahaya fisik, 2. Kimia, 3. Biologi, 4. Bahaya yang berkaitan dengan ergonomi. Berdampak kepada kesehatan dan kenyamanan kerja, misalnya penyakit akibat kerja, bahaya keselamatan kerja, safety hazard, fokus pada keselamatan manusia yang terlibat dalam proses peralatan dan teknologi. Dampak safety hazard bersifat akut, konsekuensi tinggi, dan probabilitas untuk terjadi rendah. Konsep resiko. Resiko adalah kemungkinan timbulnya kerugian, cedera, keadaan yang merugikan, atau perusakan. Menurut International Labour Organization atau ILO, resiko adalah kemungkinan adanya peristiwa atau kecelakaan yang tidak diharapkan dan dapat terjadi dalam waktu dan keadaan tertentu. Resiko merupakan gambaran kuantitatif dari kemungkinan kerugian yang mempertimbangkan kemungkinan suatu hazard yang akan mengakibatkan suatu peristiwa. Tipe resiko. Ada 5 macam tipe resiko, yaitu resiko keselamatan, resiko kesehatan, resiko lingkungan dan ekologi, resiko finansial, resiko terhadap masyarakat. Manajemen resiko terdiri tahapan proses manajemen risiko, yaitu 1. Penetapan ruang lingkup, 2. Identifikasi risiko, 3. Analisis risiko, 4. Evaluasi risiko, 5. Pengendalian risiko, 6. Monitoring dan review, 7. Komunikasi dan konsultasi. Tugas perawat yaitu mengawasi lingkungan pekerja, memelihara fasilitas kesehatan perusahaan, membantu dokter dalam pemeriksaan kesehatan kerja, membantu melakukan penilaian terhadap keadaan kesehatan pekerja,
merencanakan dan melaksanakan kunjungan rumah dan perawatan di rumah kepada pekerja dan keluarga yang mempunyai masalah kesehatan. Ikut berperan dalam penyelenggaraan pendidikan K3 terhadap pekerja, ikut berperan dalam usaha keselamatan kerja, memberikan pendidikan kesehatan mengenai pekerja dan keluarganya, membantu usaha penyelidikan kesehatan pekerja, mengkoordinasi dan mengawasi pelaksanaan K3. Hazard dan risiko dalam proses pengkajian dan perencanaan dalam melakukan proses pengkajian dan perencanaan pada pasien, perawat harus memperhatikan hazard dan risiko yang kemungkinan terjadi seperti pelecehan verbal saat berkomunikasi dengan pasien dan keluarga, kekerasan fisik pada perawat ketika melakukan pengkajian, pasien dan keluarga acuh tak acuh dengan pertanyaan yang diajukan perawat, risiko tertular penyakit dengan kontak fisik maupun udara saat pemeriksaan fisik, perawat menjadi terlalu empati dengan keadaan pasien dan keluarganya. Kesimpulan, kesehatan dan keselamatan kerja K3 adalah ilmu terapan yang bersifat multidisiplin bidang yang terkait dengan kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan manusia yang bekerja di sebuah institusi maupun lokasi proyek. Kesehatan dan keselamatan kerja merupakan upaya untuk menciptakan suasana bekerja yang aman, nyaman, dan mencapai tujuan yaitu produktivitas setinggi-tingginya menurut Juanita dan Waruru 2016. Dalam memberikan asuhan keperawatan kepada pasien, tentu perawat tidak akan pernah terlepas dari risiko dan hazard. Untuk itu ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mencegah risiko dan hazard pada tahap proses keperawatan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan banyak terima kasih. Cukup kelompok 1? Cukup? Sebanyak-banyak. Iya. Kalau ada yang bertanya, boleh di kolom chat ya teman-teman. Lanjut kelompok 2 deh yang presentasi. Silahkan kelompok 2 mana ya? Kalau ada yang bertanya, boleh ketik-ketik di kolom chat, nanti akan dijawab oleh kelompok ya. Maaf, screen saya terlihat ya. Terlihat, Mbak. Ya. Selamat siang, Ibu. Selamat siang, teman-teman. Izinkan kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan sebentar. Judul Upaya Pencegahan Hazard dalam Proses Keperawatan. Kelompok saya sendiri, Tanti Anggi Wulandari, Pak Dono Sugroho, Bu Nafila Julfa, Bu Murtika Ayu Pertiwi, Pak Francisco Xavier, Pak Agustino, dan Bu Maria. Latar belakang, segala sesuatu yang kita kerjakan pasti memiliki tingkat risiko bahaya tergantung dari seberapa sulit suatu pekerjaan tersebut dan seberapa besar peluang terjadinya risiko bahaya pada pekerjaan yang kita lakukan tersebut. Ada 4 faktor bahaya K3 di tempat kerja. Yang pertama, faktor bahaya biologi seperti jamur, virus, dan bakteri. Yang kedua, faktor bahaya kimia, contohnya seperti gas, debu, dan bahan beracun. Yang ketiga, faktor bahaya biomekanik, posisi kerja, gerakan. Yang keempat, faktor bahaya sosial psikologis seperti stres atau kekerasan. Mengidentifikasi suatu bahaya adalah upaya sistematis untuk mengetahui potensi bahaya yang ada di lingkungan kerja. Dengan mengetahui sifat dan karakteristik bahaya, maka dapat lebih berhati-hati dan waspada untuk melakukan langkah-langkah pengamanan agar tidak terjadi kecelakaan. Namun tidak semua bahaya
dapat dikenali dengan mudah. Upaya mencegah hazard dalam proses keperawatan. Upaya mencegah hazard pada pengkajian asuhan keperawatan. Yang pertama, perawat harus memperkenalkan identitas diri. Ini baik kepada pasien ataupun kepada keluarga pasien. Perawat hendak tidak menyinggung perasaan klien. Perawat juga dapat membangun kepercayaan kepada pasien. Perawat harus memperlakukan setiap pasien dengan sama. Saat melakukan wawancara dengan pasien, perawat harus menjadi pendengar yang baik. Ketika pasien terlihat dalam keadaan tidak terkontrol, perawat dapat melakukan pengkajian kepada keluarga pasien. Meminta persetujuan dari klien saat melakukan pemeriksaan fisik. Menggunakan APD, hindari memegang benda yang mungkin telah terkontaminasi. Sebelum menuju klien, hendaknya perawat mencuci tangan. Upaya mencegah hazard dalam tahap perencanaan asuhan keperawatan. Yang pertama, identifikasi sumber bahaya. Yang kedua, lakukan penilaian faktor risiko. Yang ketiga, kendalikan faktor risiko. Yang keempat, ketika menyusun rencana keperawatan, perawat berpedoman pada pedoman rencana asuhan keperawatan. Upaya mencegah hazard pada tahap implementasi asuhan keperawatan. Perawat harus menjaga diri dari infeksi. Perawat harus mematuhi SOP. Perawat hendak memperhatikan cara menutup jarum suntik yang benar. Perawat sebaiknya menerapkan perilaku hidup bersih dan juga sehat. Perawat harus menanamkan sifat kehati-hatian, konsentrasi yang tinggi, dan ketenangan. Perawat dituntut untuk belajar mengoperasikan alat-alat yang sudah disediakan. Pada tahap evaluasi, yang pertama, identifikasi sumber bahaya yang mungkin terjadi saat menyusun evaluasi keperawatan. Memperhatikan setiap perkembangan atau respon yang ditampakkan atau ditimbulkan oleh klien. Kesimpulan, dalam memberikan asuhan keperawatan kepada pasien, tentu perawat tidak akan pernah terlepas dari risiko dan hazard. Untuk itu, ada beberapa hal-hal yang dapat dilakukan untuk mencegah risiko dan hazard pada tahap proses keperawatan. Terima kasih. Oke, ada yang bisa membantu saya jadi moderator, Bapak Ibu? Atau saya jadi moderator sendiri ya? Yuk, silahkan membantu moderator buat memandu untuk tanya jawab teman-temannya, barangkali ada yang bertanya. Silahkan, Sipan, boleh Sipan? Iya, Bu. Maaf, Bu. Silahkan jadi Saya lagi moderator ya, Mbak Sipan. sore, Bu. Takutnya nanti saya nggak dengar, Bu. Oh gitu. Oke, ada lagi yang bisa membantu yang mungkin tidak dinas? Boleh salah satu minta tolong. Jadi misalkan nanti ternyata masih pasiennya boleh dimasukkan ke kan? Oke, ya, wes. Ada yang bertanya di kolom chat. Ini untuk yang kelompok mana ya, Pak? Pak Ahmad Sahrir, kelompok tanyanya ke kelompok mana? Ke kelompok 2, Ibu. Oke, kelompok 2. Saya kok belum melihat hazard untuk pasien. Sepertinya hanya terfokus pada hazard pada perawat. Oke, ini kelompok 1 atau kelompok 2 yang jawab ya? Hazard berarti kelompok 1 ya. Coba kelompok 1. Silahkan dijawab kelompok pertanyaannya Pak Ahmad Sahrir. Mungkin kelompok 2 juga relevan, Bu. Kan dalam asuhan perawatan. Di dalam pencegahannya, saya belum melihat untuk keselamatan pasien. Bukankah pasien termasuk salah satu sasaran buat keselamatan juga? Enggak, berarti dua-duanya hazard di pasien dan pencegahannya gitu nih Pak. Iya, betul. Oke, Dalam yuk. asuhan perawatan tadi. Ya, bagus Pak
Ada lagi yang mau bertanya, Bapak Ibu? Boleh resen atau tulis di kolom chat, boleh karena kalau itu selesai boleh satu, boleh kalau mau resen. Yuk, ada yang mau tanya lagi? Atau coba dijawab dulu deh, kelompok 1 atau kelompok 2 yang mau menjawab. Bu Yunistia boleh sambil tampilkan PPT-nya. PPT yang mana, Bu? Yang kelompok 1 atau kelompok 2? Kelompok 2. Oke, silahkan kelompok 2. Boleh Mbak Anggi ya, Bu Anggi atau Mbak Anggi. Jadi boleh ditampilkan lagi PPT-nya sebentar. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Baik. Izin Bu, bantu jawab untuk yang kelompok 1. Ya, silahkan Mbak Anggi. Yang ngomong aja dulu deh. Nah, terima kasih kami dari kelompok 1 izin menjawab Ibu yang untuk hasad ke yang kepada berhubungan sama pasien ya Bu ya. Jadi kita kembali kepada konteks definisi hasadnya. Memang pada saat kita melakukan pelayanan itu tidak hanya perawat, dokter ataupun tenaga medis lain, tapi juga kepada perawat. Memang ini masukan juga bagi kami untuk nanti ditampilkan yang hasad kepada pasien. Tapi saya jelasin di sini untuk hasad kepada pasien bisa jadi misalnya kita tidak menerapkan sistem keselamatan yang sasaran keselamatan pasien yang benar. Contohnya yang pertama misal identifikasi pasien. Identifikasi pasien apabila kita tidak melakukan dengan benar, maka akan terjadi kesalahan dalam pemberian terapi pasien. Itu juga termasuk hasad kepada pasien dalam pemberian pelayanan keperawatan. Terus mungkin yang kedua, apabila kita SKP-nya yang untuk serah terima di ruangan ataupun pasien-pasien operasi. Apabila kita juga tidak benar untuk identifikasi pasien, bisa jadi itu juga resiko kepada pasien, kita salah mengantar pasien operasi. Mungkin itu yang bisa salah satu saya jawab. Terus yang untuk penundaan itu juga bisa Bu. Jadi yang untuk ke pasien itu apabila fasilitas kesehatan yang diperlukan di rumah sakit tidak ada, misalnya MRI, itu juga termasuk hasad kepada pasien. Itu aja Ibu. Terima kasih. Ya, Bu Wi sudah menjelaskan, Pak Ahmad ini sudah paham? Iya, terima kasih. Sudah paham? Kak Li, kok Yang serius? tidak berkepentingan boleh mohon di silent dulu. Rumahnya kok dada tegang. Atau hostnya boleh men-silentkan. Oke, ya. Kelompok 2 mau menambah pertanyaan jawaban dari kelompok 1? Bapak Ahmad Sahri, pencegahannya. Bapak Dono mungkin mau menambahkan, Pak. Bapak, Kelompok saya ada Pak Dono, Bu Nafila, Bu Murtika, Pak Francisco, Pak Agustino, sama Bu Maria. Silakan teman-teman. silakan teman-teman.
yang mau menambahkan atau ada yang mau bertanya? Saya izin telepon mahasiswa sebentar nggih, Bapak Ibu, untuk kontrak pertemuan. Oke, Bu. Monggo Baik. silahkan yang saya mau jawab, monggo saya dijawab, atau saya mau tanya boleh jadi kolom chat ya. Bapak Pak Ahmad Sahrir tadi ya yang bertanya ya. Iya, Saya mencoba untuk menambahkan ya Bapak. Saya coba share screen-nya dulu. Itu pada tahap evaluasi. Nah, Bapak yang di sini yang apa? Yang pertama ini ya Pak ya. Di sini kan ada identifikasi sumber bahaya yang mungkin terjadi saat menyusun evaluasi keperawatan ya Pak. Di sini kan dapat dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi dan kejadian yang dapat menimbulkan potensi bahaya baik pada klien maupun kepada diri perawat sendiri. Jadi kita di sini mengidentifikasi sumber bahaya tidak cuma buat perawat itu sendiri, tetapi untuk pasiennya juga, Pak. Jadi kan itu termasuk untuk keselamatan pasien juga ya, Pak ya. Gimana, Pak? mungkin lebih spesifik. Kan yang Kalau tadi sih salah satunya yang 6 keselamatan pasien juga itu mungkin ya nanti itu kan termasuk iya, kalau tadi udah sebagian disebutkan dan termasuknya juga kan untuk tidak apa namanya high alert obat ya, jangan sampai ini salah. Kemudian yang look like sound like juga kan sepertinya itu. baik, Pak. Baik, Pak. Terima kasih. Mungkin memang kurang spesifik. Masukan buat kami juga. Terima kasih ya, Pak Ahmad Oke. Sahrir. Ya. Sudah terjawab, Pak Anggi? Sudah, Bu. Saya menambahkan sedikit walaupun kurang spesifik. Oke. Jadi masukan buat kami, Bu. Oke. Ya, sebetulnya Pak Ahmad, kan ini membahasnya adalah konsep K3 dalam keperawatan. Jadi, memang kenapa di makalah hanya membahas untuk di keperawatan ya, untuk bagiannya hazard dan bahaya di perawat. Karena nanti pasien safety, hazardnya, bahayanya akan kita bahas di pasien safety, gitu, keselamatan pasien, bahaya yang mungkin terjadi pada pasien itu apa saja, nanti dibahas di keselamatan pasien. Makanya kenapa makalah dari kelompok itu lebih banyak menjelaskan di bahaya dalam keperawatan. Karena memang kita bahasnya adalah keselamatan kesehatan kerja bagi perawat, bukan bagi pasien. Ya, nanti untuk pasien lebih banyak kita bahas saat kita membahas di keselamatan pasien. Gitu nih Pak Ahmad. Oke, siap Ibu. Oke, jadi boleh tanyakan lagi sama Pak Moko, Pak Raharjo ya. Pak, bahaya untuk pasien itu apa yang bisa terjadi dari tindakan perawat? Ya, oke. Ada lagi yang mau bertanya Bapak Ibu? Ini kok pendiam semua ya? Kok teman-teman pada pendiam ya? Mungkin belum ada ide gitu mau tanya apa ya? Atau nggak paham ya sama masalahnya? Paham nggak Bapak Ibu? Kalau nggak ada bertanya tuh saya seneng gitu ya. Bentar, selesai gitu ya. Saya bertanya, tidak ada? Oke, kalau tidak ada, coba saya
coba untuk menambahkan ketika ya, semoga memperjelas apa yang sudah kita dari teman dari sudah terlihat. Sudah, Bu. Sudah. Oke. Ya, kita bahas untuk bahaya K3 dulu ya dalam keperawatan ya. Jadi sebenarnya kemarin kita sudah banyak bahas ya tentang bahaya, hazard gitu ya. Jadi kita sekarang bahas untuk apa sih spesifik karena kita bekerja itu tidak hanya sekedar memberikan pelayanan pada pasien gitu ya, tapi kita juga kerjanya dengan tim medis yang lain gitu ya, memberikan pelayanan pada pasien gitu ya. Jadi kalau bisa ya kita tahu bahaya apa saja yang mungkin terjadi pada sebagai perawat. Oke, ini sudah kita bahas ya bahaya. Bahaya itu apakah yang menyebabkan kerusakan. Jadi kalau sesuatu yang menyebabkan kerusakan kita sebutnya hazard. Ya, mas sudah banyak kita bahas hazard yang mungkin terjadi apa? Ada bahan kimia, ada mesin gitu ya, energi-energi yang ada, gitu, metode kerja, kemudian situasi kerja, mas sudah banyak kita bahas gitu ya. Kemudian, nah ini hazard yang kemarin juga sudah bahas gitu ya. Ada fisik gitu, bahaya fisik ada suara, perawat, keras, cedera fisik pada perawat gitu ya. Kemudian biologi terpapar mikroorganisme dari pasien gitu ya, bukan hanya sekedar pasien yang terpapar oleh kita, tapi juga apa namanya bisa juga kita terpapar penyakit dari pasien. Ya, zat kimia yang sebelum sakit ya itu juga beberapa paparan zat-zat kimia gitu ya. Kemudian ergonomik, kesalahan posisi ya saat mengangkat pasien salah posisi jadi LPP gitu ya. Jadi kesalahan pasien, kesalahan prosedur gitu ya. Kemudian beban kerjanya yang terlalu berat. Saya yakin nggak ada perawat yang bilang jadi perawat itu enak. Jadi perawat enak nggak sih? Enak nggak jadi perawat? Dinikmati, Bu. Dinikmati. Tapi capek ya. Capek nggak? Mungkin yang di dinas kesehatan mungkin nggak merasakan repotnya jadi perawat yang sesungguhnya ya. Rasakan nggak? Rasakan lah Bu, kita kan juga kerjanya sama anu ya, dokumen-dokumen ya capek ya. Tapi kalau jadi perawat kan ya capek ya, disalah-salah kayak kadang gitu ya. Jadi apa namanya ya capek gitu ya. Beban kerja kita terlalu berat gitu ya. Kalau bisa protes kayaknya bisa protes gitu ya, harus protes. Kan nanti coba yang dari dinas kesehatan boleh itu dianalisis kerja perawatnya gimana, apakah bebannya berlebihan atau enggak gitu ya. Dan jangan perawat banyak mengerjakan tugas dari medis yang lain, biasanya kan begitu ya. Ya nggak? Oke, ini juga sudah kita bahas belum ya? Bekerja ada fisik dan mental, jadi sudah beban kerjanya berat, fisiknya kita dipakai, mental kita juga dipakai ya. Jadi kalau mental kita pun tidak kuat ya kita bisa stres. Padahal kalau mentalnya kita kena lebih capek ya nggak sih? Kalau misalkan kita kerja dalam kondisi tidak enak dengan teman, tidak enak dengan pasien, itu pasti kita akan lebih mengeluarkan energi gitu ya. Sudah kerja kita bebannya berat, mentalnya juga kita kena beban mental, akhirnya pekerjaan kita jadi berat. Ya, jadi beban kerjanya akan lebih berat gitu ya. Dan lingkungan kerja, fisik, kimia, biologi, ekonomi, psikologi ya. Itu sudah kita bahas ada bahaya-bahaya ini ya. Dan kapasitas kerja, keterampilan ya. Keterampilannya biasanya harusnya yang diberikan pelatihan, diberikan skill gitu ya, dikasih pelatihan-pelatihan, ilmu-ilmu baru itu perawat-perawat baru yang mungkin ya belum punya apa namanya apa namanya keterampilan tertentu. Misalkan oh dia perawat baru nih, mungkin belum begitu terampil saat melakukan pemasangan infus, melakukan perawatan luka
ya kita berikan pelatihan, jangan yang dikirim pelatihan hanya perawat-perawat senior yang justru mereka sudah tahu, tidak perlu skillnya gitu ya. Tapi perawat-perawat baru yang memang dia butuh skillnya, butuh apa namanya ilmu gitu ya, silahkan dikirim untuk ikut pelatihan. Jadi biar dia juga kerjanya maksimal gitu, benar-benar mendapatkan keterampilan yang sesuai gitu ya. Kemudian segar jasmani dan rohani ya, Mas saya bilang kalau nggak sehat ya nggak selamat gitu ya. Jadi kalau jasmaninya tidak sehat, rohaninya tidak sehat, ya kita tidak bisa bekerja dengan baik. Status kesehatan gizi jelas ya. Usia, biasanya perawat-perawat kalau sudah sepuh, kalau sudah tua, sudah senior gitu ya, biasanya diletakkannya di ruang-ruang yang lebih ringan. Bapak Ibu yang sudah senior, saya bilangnya nggak mau tua ya, sudah senior gitu, mungkin ditempatkannya di tempat yang lebih ringan, ya nggak sih? Kalau sudah sepuh biasanya atau sudah senior biasanya diletakkannya di poli gitu ya. Atau naik ke bagian keperawatan yang tidak merawat pasien secara langsung gitu ya. Karena memang beban kerjanya lebih ringan harapannya. Jenis kelamin ya biasanya perawat laki-laki, bapak ibu yang laki-laki, maaf, bapak-bapak nih, bapak-bapak perawat biasanya diletakkannya di ruang kayak apa di ruang yang memang intensif ya, seperti IGD, ICU, OK gitu, yang memang tenaganya butuh lebih berat. Atau misalkan di ruang bedah gitu ya. Perawat laki-laki jarang yang ada di ruang anak ya, mater gitu. Jarang ya, karena biasanya perawat laki-laki itu dibutuhkan ya untuk kerja-kerja yang berat. Apa namanya? Yang lebih apa namanya? Lebih banyak tenaga yang dikeluarkan. Ukuran tubuh Bapak Ibu yang mungkin lebih besar badannya gitu ya, lebih subur gitu ya. Mungkin merasakan kalau kerja sudah mulai lelah ya. Mungkin dulu zaman masih muda gitu ya, ukuran tubuhnya belum sesubur waktu sekarang gitu. Mungkin dulu kok kerjanya bisa cepet ya, kalau sekarang kok kerja saya kok jadi lambat ya gitu ya, atau berkurang kapasitas kerjanya ya, karena mungkin untuk ukuran tubuhnya berbeda. Tapi dulu pernah punya perawat, maaf, pernah punya mahasiswa yang beratnya luar biasa besar, Pak. Perempuan luar biasa besar badannya gitu ya, yang menyebabkan jalan aja susah gitu ya, praktek itu pas rumah sakitnya pasti bertanya ini bisa kerja nggak nanti ya. Sekarang dia sudah lulus dan sudah kerja tapi bukan di rumah sakit, karena di rumah sakit ya harus dilihat ya, kok di rumah sakit postur tubuh, ukuran tubuh dilihat. Sekarang rumah sakit masih mensyaratkan tinggi badan di atas 165 enggak Bapak Ibu? Yang di rumah Enggak sih, sakit tapi kalau berat badannya gendut gitu disuruh diet, Bu. disuruh diet ya, suruh olahraga Iya, gitu ya. iya. Heeh. Tapi enggak 165 ya. Kalau Enggak. dulu kan perawat 160 165 ya kayaknya ya, nanti biar Iya. batuk apa ya, sampai kalau masang infus gitu kan ya. Kalau sekarang enggak ya. Enggak, tapi suruh diet. Jadi 141, 140 Bu beban kerjanya. apanya? Tiap harinya ngapain? Tinggi badan. Tinggi badannya Bu maksud saya. 150 Badminton bisa Bu, mancing, 150 sekarang. 150 bisa ya? Berarti Ya, kalau kurang dari bisa Bu. 150 nggak bisa ya? Sekarang soalnya rata-rata yang baru-baru perawat-perawat itu kecil-kecil. Iya, 150. karena mahasiswa kami yang reguler itu sekarang banyak yang kecil-kecil Bu. Jadi tingginya nggak sampai 150 kayaknya. Itu banyaknya jadi perawat. Makanya kita tanya kadang bingung gitu ya. Mereka bisa nggak jadi perawat nanti kalau tingginya nggak sampai. Jadi masang infus aja, masang flabot infus aja dia repot gitu kan ya. Kalau dulu kan perawat harus tinggi-tinggi entah laki-laki atau perempuan karena masang flabot infus kan tinggi ya. Yang infus itu kan tinggi banget gitu. Jadi kalau masang infus aja harus manjat gitu ya. Kan repot gitu ya perawatnya. Nanti masa minta tolong sama pasiennya, minta tolong dipasang kayak gitu kan ya lucu ya. Jadi biasanya dulu kan tinggi-tinggi, tapi ini mahasiswa kami juga rata-rata sekarang ini jadi pendek-pendek gitu dan tetap kalau kami sih tetap kalau yang pendek tetap kami mintai untuk
tanda tangan surat pernyataan ya nanti kalau misalkan susah kerjanya ya jangan nuntut gitu karena jadi perawat kan biasanya ada syarat tinggi ya syarat tinggi badan gitu jadi eh, jangan nuntut ke kampus gitu ya kalau yang besar itu memang sampai sekarang nggak jadi perawat di rumah sakit tapi di klinik kesehatan jadi klinik kecantikan mereka jadi perawat di sana gitu ya. Oke, SMP. lanjut ya. Oh, iya. Nggak usah. Oh iya. Nah, Passwordku 456. ini boleh Oh, di-share namanya. dulu, Mbak Mei. Oke, ini kebijakan K3 nasional dengan tugas perawat. Jadi perawat itu tugasnya banyak, gitu ya. Masih mengerjakan kerjaan tenaga medis yang lain juga. Jadi sebetulnya tugas perawat pun juga sudah banyak nih, ya. Perawat itu tugasnya memberi asuhan keperawatan pasti. Tugas utama, tugas wajibnya ya memberikan asuhan keperawatan, gitu ya. Kemudian penyuluh dan konselor bagi klien. Ya, kita memberi pendidikan kesehatan, tapi pendidikan kesehatan bagi pasien dengan ilmu keperawatan, bukan untuk ilmu medis. Misalkan, harusnya kita memberikan pendidikan kesehatan untuk pasien itu, ya ilmu kita, bukan terus misalkan pasiennya dengan diabetes nih, kita menjelaskan tentang penyakit diabetes, itu salah. Ya, jadi yang betul ya secara ilmu kita, oh kondisi pasien dengan diabetes itu seperti ini loh kondisi klinisnya, tapi bukan karena medis gitu ya. Jadi kadang tapi karena pasien itu tidak paham dengan penjelasan dokter saat visit, jadi perawat itu ya tugasnya double job gitu ya yang jelasin tugasnya dokter padahal seharusnya si kita itu tidak seperti itu gitu ya. Jadi kita ya penyuluh dalam hal tindakan kita sebagai perawat, bukan tindakan kita sebagai tim medis. Dan pengelola pelayanan perawatan, Bapak Ibu yang di bidang keperawatan mungkin jadi pengelola pelayanan keperawatan ya, atau Bapak Ibu yang ada di kepala ruang gitu. Jadi benar-benar mengelola pelayanan keperawatan. Peneliti keperawatan, Bapak Ibu yang di rumah sakit ada yang pernah meneliti kalau nggak kuliah? Kalau pas nggak kuliah meneliti pernah? Belum pernah, Bu. Nggak pernah, Bu. Padahal harusnya tugasnya Bapak Ibu itu justru malah menemukan kasus-kasus baru di rumah sakit. Kalau kami di akademi, kami meneliti Bapak Ibu, tapi kami sangat susah menjangkau rumah sakit. Ya, karena perizinan di rumah sakit itu kalau dari luar yang mau meneliti masuk ke dalam rumah sakit itu agak susah, ya kan? Kalau ada yang mau penelitian di rumah sakit tertentu itu agak ribet gitu perizinannya. Ya, jadi perizinannya agak ribet. Jadi kami biasanya agak susah kalau mau menembus di rumah sakit gitu. Nah, justru Bapak Ibu yang di dalam rumah sakit ini yang justru meneliti gitu ya. Misalkan oh ada kondisi apa nih kondisi tertentu kok kayaknya aneh ya gitu kok ini kok baru ya silahkan diteliti gitu ya justru malah Bapak Ibu ini yang ada di klinik yang meneliti boleh misalkan mau menggandeng kami yang di akademisi boleh tapi Bapak Ibu lah yang menjadi peneliti pertamanya kami nanti hanya membantu misalkan membuat dokumen Bu kami kok nggak mudah bikin dokumennya boleh menggandeng kami atau Bapak Ibu dosen yang mungkin ada di dekat sana ya jadi mungkin ada kan yang dari KP supervisi boleh digandeng gitu ya, boleh digandeng, diajak penelitian bareng. Ya karena yang tahu kondisi rumah sakit, kondisi pasien di rumah sakit itu Bapak Ibu gitu ya, bukan kami. Kalau kami nggak tahu nih kondisi di lapangan seperti apa gitu ya. Justru kami bingung ya kalau suruh meneliti di rumah sakit karena perizinannya susah. Ya nanti diawali deh menelitinya diawali saat kita perkuliahan. Jadi Bapak Ibu sebetulnya untuk saat ini sudah boleh mulai melakukan, bukan melakukan ya, merancang penelitian apa sih yang mau dilakukan ya. Dosen pembimbing akademiknya itu sekaligus dosen pembimbing skripsi, Bapak Ibu. Jadi boleh kalau mau mulai mengusulkan gitu ya. Bu, fenomena di rumah sakit tuh kayak gini loh, Bu. Nanti saya mau meneliti ini. Boleh sudah mulai diusulkan di jauh pertama ini. Karena nanti dosen akademik jenengan itu sekalian jadi dosen pembimbing skripsi. Karena kita kerjanya hanya 1 tahun gitu ya. Jadi boleh sekalian jadi pembimbing skripsinya. Jadi boleh mulai dikonsul apa melakukan bimbingan untuk fenomena yang ada di rumah. Itu ya. Jadi jangan nanti
terlena gitu ya, tiba-tiba sudah cabut 3, baru minta bimbingan skripsi. Aduh, itu sudah sangat panjang gitu ya. Jadi kalau sudah punya fenomena, boleh monggo silahkan kalau mau konsultasi ke pembimbing akademik masing-masing. Oke, kemudian eh, perawat juga sebagai pelaksana tugas berdasarkan pelimpahan wewenang. Ya, sebetulnya tindakan-tindakan medis yang kita lakukan, yang punyanya tim medis lain, itu kita kalau bekerja harusnya ada pelimpahan wewenang. Misalkan memberikan obat, itu kan tindakan kolaborasi ya. Jadi harusnya ada tanda tangannya, bukan tanda tangan kita saja sebagai perawat, tapi juga serah terima dari dokternya gitu ya. Jadi kalau misalkan perawatnya salah suntik atau perawatnya suntik terus ada insidensi, misalkan yang sering kasus disuntik yang jari bayinya hilang, suntik apa yang kemarin ya namanya? Yang panas, magnesium sulfat ya, apa? MG4 Bu. MGSO4 ya. MGSO4 itu kan advisnya dari dokter yang memberikan perawat ya. Nah, jangan sampai yang disalahkan adalah perawatnya. Gitu ya. Oh, yang nyuntik Mbak ini, yang nyuntik Mas ini, Pak ini, Bu ini. Tapi perawatnya, padahal yang memberi resep siapa? Dokternya kan. Kenapa perawatnya salah? Karena nggak ada pelimpahan wewenang. Ya kita menjalankan aja tugas mereka, tapi kan tanpa pelimpahan wewenang gitu ya. Harusnya kalau kita ngono ya kita minta tanda tangan beliau juga sebagai tim kolaborator, bukan hanya sekedar apa namanya, bukan hanya sekedar melaksanakan tugas saja tanpa ada pelimpahan wewenang. Kemudian pelaksana tugas dalam keadaan keterbatasan tertentu. Mungkin Bapak Ibu ada yang ada di lokasi yang jauh gitu ya, pelosok ya, mungkin ada di yang susah sinyal gitu ya. Mau menjangkau daerah sana aja susah gitu ya kan, Bapak Ibu banyak dari luar Jawa ya. Mungkin menjangkau daerahnya juga susah, untuk mencari dokter susah gitu ya. Kalau seorang pasien misalkan di puskesmas hanya adanya perawat, susah mencari dokter, ya kita jadi tim medis yang lain, tapi dalam keadaan memang keterbatasan tertentu. Misalkan kita ada bencana nih, gempa bumi, misalkan kita tinggal di Jawa, sama-sama di Jawa, tapi ada gempa bumi nih, ya, di mana dokter, tim medis yang lain itu terbatas jumlahnya, ya kita melaksanakan. Perlu operasi, kalau kita bisa ya operasi, karena memang keadaan keterbatasan tertentu gitu ya, tidak hanya melibatkan tim dokter. Mungkin waktu saya mengalami gempa Jogja waktu 2016, ya, saya korban gempa Jogja waktu 2006 ya, maaf 2006. Saya melihat gitu ya bagaimana perawat itu bekerja jahit pasien di bawah pohon pohon cemara gitu ya. Ya ada gitu, tapi karena memang keadaan keterbatasan gitu ya, karena memang mereka tidak bisa melakukan di dalam ruangan ya. Kalau gempa kan bahaya juga untuk pasien, makanya mereka melakukan tindakan ya di tempat yang memang ada infeksinya banyak, bisa kejatuhan ular. Ya tapi mau gimana lagi, mungkin Bapak Ibu ada yang dari Jogja, nggak ada ya? Atau ketika 2006 gempa ada yang masih kuliah di Jogja gitu ya. Jadi bagaimana keadaan tertentu. Istirahat sebentar ya, ada azan sebentar ya.
Suaranya hilang ya. Oke, lanjut ya Bapak Ibu. Oke, ini sepertinya sudah paham ya. Karena ini pekerjaan sehari-hari melakukan pengkajian, diagnosa keperawatan, intervensi keperawatan, implementasi, dan evaluasi ini pekerjaan sehari-hari yang dilakukan. Tapi di dalamnya sebenarnya ada bahaya-bahaya yang mungkin terjadi. Ada yang pernah dilakukan begini oleh pasien Bapak Ibu? Tendang sama pasiennya. Pernah? Temen Bu, ada teman saya Bu. Ada ya? Dipukul atau ditendang, Bu? Dipukul pakai tongkat Bu. Oh, kenapa, Bu? Ya karena apa Bu, merasa tidak dilayanin, padahal sudah kita layani gitu loh Bu. Tapi kadang Cuma perawat tinggal pasien, ya pasien mau kok menuntut ya, kok Iya, menuntut lebih jadi gitu ya. iya betul Bu. Jadi Ya, dipukul pakai tongkat Bu. oke. Untung nggak masuk media massa ya, Bu. Enggak Bu. Ya, jadi kemarin yang heboh, yang perawat di rumah sakit mana ya yang sampai dijambak karena melepas infus pasien gitu ya. Pernah dengar ya? Rumah sakit mana ya? Saya kok lupa ya. Melepas infus, keluar darah, eh, Iya, bapaknya nggak terima, terus perawatnya dianiaya, dijambak gitu ya. Karena Siloam sepertinya itu, Bu. siloam mana ya? Palembang itu, Bu. Siloam mana ya? Lupa. Heeh, Palembang iya. kayaknya, Bu. Palembang ya. Saya kok lupa juga di mana ya. Tapi saya masih ingat kasusnya gitu ya. Dijambak sama bapaknya sampai jatuh gitu Jadi ya. 15.000. Ya, terus dikasuskan gitu ya. Ya itu kan sebetulnya kalau kita lihat protapnya lepas itu ya memang kadang keluar darah ya. Ya kan? Tapi di close ya. Kayaknya kasusnya di close ya. Iya, Bu, keluar darah. Ya, maksudnya waktu ngelepasin itu keluar darah. Tapi kayaknya kasusnya terus hilang kan ya. Mungkin sudah diselesaikan gitu dengan damai ya. Ya, jadi mungkin apa namanya itu juga eh hazard gitu ya sebetulnya hazard dalam anu. Atau waktu era pandemi COVID kemarin di berita itu banyak yang pasien mukul perawat karena pertama masuk diidentifikasi dibilang COVID gitu. Pernah dengar nggak Bapak Ibu? Ada pasien datang ke rumah sakit gitu ya ke klinik kemudian dibilang tanda-tandanya COVID waktu zaman era pandemi COVID kemarin sempat masuk TV juga jadi perawatnya dipukul karena pasiennya dibilang kalau dia kena COVID-19. Pernah dengar? Pernah, Bu. Ya, ya waktu era pandemi COVID itu kan COVID kayak penyakit penyakit apa namanya penyakit yang benar-benar berbahaya gitu ya.
penyakit aib gitu ya, melebihi dari HIV/AIDS dan penyakit hepatitis gitu ya. Kayaknya menular banget ya. Semua warga takut dibandingkan dengan penyakit HIV, kayaknya lebih bahaya COVID-19 gitu ya. Jadi orang-orang tuh takut kok dibilang, oh kamu COVID loh gitu ya. Jadi aib banget gitu kok dibilang COVID. Padahal kan memang ya itu teknik apa namanya identifikasi pertama pasien ya, dites dulu gitu ya. Terus persepsinya masyarakat itu semua rumah sakit COVID kan kok gitu ya. Sempat dengar begitu nggak Bapak Ibu waktu era pandemi COVID? Iya, Bu, dengar. Iya. Jadi apa namanya kesannya jadi rumah sakit itu semua di COVID kan kok gitu ya. Jadi kesannya begitu gitu ya. Padahal enggak kan ya. Oke, padahal itu hanya protapnya kita. Oke, ini kenapa laptopnya mulai laptop saya belum diajak kerja gitu. Ternyata error juga. Oke, ini pengkajian yang mungkin terjadi saat maaf, resiko akan terjadi dalam pengkajian ya. Mungkin yang sering terjadi adalah pelecehan verbal saat berkomunikasi dengan pasien dan keluarga. Yang sering adalah pelecehan saat terjadi di IGD gitu ya. IGD, mohon maaf yang tidak berkepentingan boleh di silent dulu, di mute dulu. Sebentar boleh. Ya, ya. Jadi apa namanya saat di IGD perawat lagi pasien sedang panik gitu ya, jangan terus perawatnya bertanya gitu ya, memberikan pertanyaan kepada pasien. Biasanya pasiennya jadi emosi ya, atau keluarga pasiennya jadi emosi gitu ya. Ini ditangani dulu nih, nggak usah nanya-nanya gitu nggak biasanya. Sering ya pelecehan verbal seperti itu, mungkin sering terjadi kepada ibu, mungkin bukan kekerasan fisik tapi munculnya dalam pelecehan verbal atau kekerasan verbal, bentaan gitu ya, amuan, mungkin bapak ibu yang di IGD mungkin sering dengar gitu ya. Ini maunya ditangani dulu cepet-cepetan gitu ya, siapa yang datang, apalagi kalau pas IGD ini rame antri pasiennya terus jadi pada oyo-oyoan gitu ya, minta pelayanannya aku duluan gitu ya. Jadi ada pelecehan verbal. Kemudian kekerasan fisik ini terjadi ya saat melakukan pengkajian. Kemudian pasien dan keluarga acuh tak acuh dengan pertanyaan yang diajukan perawat. Jadi pasien dan keluarga kadang nggak mau jawab pertanyaan perawat. Dipikir yang diberi pertanyaan ya hanya dokter aja yang bisa gitu ya. Jadi yang mau dijawab adalah pertanyaan dari dokter yang memang menganalisis kondisi pasien gitu ya. Kemudian resiko tertular penyakit kontak fisik maupun udara saat pemeriksaan fisik, dan perawat terlalu empati. Ya, nggak boleh ya. Kita terlalu empati dengan keadaan pasien dan keluarganya, ada pasien ngeluh apa terus jadi nangis sendiri gitu ya. Itu saya, Bu. Saya kalau kenapa saya tidak jadi perawat, karena saya kalau ketemu pasien kayaknya saya selalu berempati gitu ya. Sedih gitu, apalagi kalau pasiennya anak ya, perawat anak takut kalau lihat anak sakaratul maut itu ya saya gitu ya. Jadi kayaknya ya sudah nggak jadi perawat aja deh, jadi dosen aja ya, biar tidak berempati dengan pasien itu. Ya, oke, ini diagnosa keperawatan Bapak Ibu sudah punya buku STKI? Sudah. Sudah, Bu. Bu. Ya, sudah ya. Berarti karena diminta Bu Vicky beli ya. Kata Bu Vicky harus punya kan kalau mau proses berpikir kritis gitu ya. Sebelumnya sudah punya ya. Yang dari luar Indonesia pakai STKI enggak ya? Ada yang dari Timor Leste nih. Pakai STKI enggak? Atau pakainya Nanda? Oke. Ya, kenapa saya tampilkan? Karena kalau saya ngajar secara reguler, mahasiswa kadang nggak boleh tahu buku SDKI atau buku Nanda, Bapak Ibu. Jadi apa namanya? Jadi harus saya tampilkan bukunya gitu ya. Kemudian yang mungkin terjadi adalah perawat kemungkinan salah dalam pengambilan diagnosa karena kesalahan dalam proses pengkajian. Jadi saat mengkaji pasien itu kita harus betul-betul tahu kondisi pasiennya. Kadang kita hanya melihat catatan medis di IGD gitu ya, hanya melihat rekam medisnya pasien
UGD tanpa kita lakukan validasi pengkajian ulang saat di ruangan. Jadi saat di ruangan pengkajiannya, diagnosanya juga akan mengalami kesalahan gitu ya. Kemudian ini yang harus jujur Bapak Ibu. Perawat hanya mengambil diagnosa yang mungkin bisa diambil, biasa diambil. Jadi diagnosa yang muncul biasanya diagnosa hafalan. Ya enggak? Ada nggak yang mengambil diagnosa yang mungkin tidak biasa diambil tapi terjadi di pasien? Tapi Bapak Ibu biasanya kalau saya, semoga sih sekarang enggak ya, kalau dulu waktu saya praktik, itu biasanya diagnosanya yang diambil ada diagnosa hafalan, nyeri, demam gitu ya, nutrisi, itu biasanya diagnosa-diagnosa yang hafalan diambil oleh Bapak Ibu gitu ya, yang biasa disiapkan gitu ya. Jadi, eh, diagnosanya ya diagnosa hafalan. Tuh, kemudian perawat masih kurang terpapar sumber pustaka baru tentang penentuan diagnosa. Semoga sih perawat-perawat kita yang ada di klinik sudah sangat terpapar dengan diagnosa-diagnosa baru, nggih. Oke, ini perencanaan adalah tindakan yang dilakukan setelah pengkajian dan diagnosis. Jadi kalau pengkajian dan diagnosis salah, otomatis perencanaan yang kita lakukan juga salah gitu ya. Jadi kita bingung nih merencanakannya apa, kok nggak sesuai ya. Jadi perencanaan boleh diberikan, boleh rincikan atau direncanakan pada semua tindakan. Tapi nanti saat tindakannya kita implementasinya, kita pilih mana implementasi yang harus dipilih. Oke, ini resiko dan hasil dalam implementasi keperawatan. Jadi apa namanya, tusuk jarum nih Bapak Ibu. Ya kemarin saya tanya, ada yang pernah tusuk jarum? Ya ada gitu ya. Jadi mungkin ini adalah risiko hasil dan terjadi dalam implementasi keperawatan. Ya, ini perawat tidak kompeten dalam memberikan tindakan asuhan keperawatan. Ya, jadi hasilnya adalah perawat tidak kompeten. Jadi keterampilannya kurang gitu ya. Kemudian perawat berisiko terhadap tindakan yang dilakukan tidak menggunakan standar operasional prosedur ya atau SPO ya. Jadi biasanya kalau di rumah sakit harusnya ada SPO nggih. SPO ada Bapak Ibu di rumah sakit standar operasional prosedur? Ada, Bu. Ada, Bu, ada. Ada, Bu. Tindakannya sesuai dengan SPO atau enggak? Sesuai, Bu. Sesuai, Yakin kita ya, lakukan sesuai ya. PDO. Bu. Sesuai ya. Ya, karena saya pernah menguji mahasiswa kami, mahasiswa reguler yang praktik di rumah sakit. Dia mau melakukan pemberian nutrisi melalui selang NGT pada anak, Bu. Terus kita perhatikan kan harusnya pakai perlak, pengalas, pakai handscoon gitu ya. Masukkannya pakai gaya gravitasi, tidak didorong gitu ya. Kemudian bawa tisu kalau tiba-tiba pasien muntah gitu ya. Bawa tempat gitu. Nah, saat melakukan itu tidak sesuai dengan prosedur yang ada di kami gitu ya. Terus saya tanya, Dek, perlak mana? Handscoon mana gitu ya. Kemudian kenapa tadi didorong nggak pakai gravitasi? Jawabannya adalah ibu-ibu perawat juga melakukannya begitu kok Bu. Jadi kami mengikuti. Ya, jadi ya ini saya agak bingung. Iya sih gitu ya, Kak perawat kadang melakukan itu karena biar cepat gitu ya. Jadi saya juga nggak bisa nyalahkan gitu ya, karena pekerjaannya banyak, biar cepat ya dilakukan yang paling cepat aja gitu ya. Dan atau kalau pasang infus kadang pada nggak pakai handscoon karena apa? Penanya nggak teraba Bu kalau pakai handscoon gitu. Jadi dan ini masih saya lihat di rumah sakit. Kalau ada saya lagi nguji mahasiswa gitu perawatnya mau pasang infus itu pada nggak pakai handscoon. Kenapa? Karena penanya nggak teraba katanya kalau pakai handscoon. Ya nggak sih? Penanya nggak teraba Tergantung ya kalau nggak pakai kebiasaan, handscoon. Bu. Kalau sudah terbiasa, Kalau sudah nggak terbiasa mau masalah. pakai handscoon nggak masalah ya. Iya. Soalnya saya kalau ngajari mahasiswa di kampus, saya tetap pakai handscoon karena kita kan nggak tahu mahasiswanya, walaupun sudah kami tes hepatitis ya, mereka sudah bebas hepatitis, ya, tapi kan kita nggak tahu penyakit yang lain, hepatitis apa ya HIV kah atau apa, makanya tetap kami pakai handscoon kalau ngajarin mahasiswa gitu dan bisa gitu. Tapi di rumah sakit selalu bilangnya
Bu, kalau nggak pakai handscoon itu nggak enak, penanya nggak teraba gitu. Nah, ini kan sudah sesuai SPO banget gitu ya. Padahal di SPO-nya harusnya ya pakai handscoon gitu ya, melindungi agar kita tidak terkena INOS. Jadi harus pakai handscoon. Kemudian perawat gagal dalam melakukan tindakan asuhan keperawatan. Dia harus dihindari nggih Bapak Ibu, jangan sampai gagal, apalagi pasiennya anak. Sekali gagal trauma dia ya. Jadi sekali pasang infus di pasien anak kok gagal lah, itu kita bahaya. Makanya biasanya kalau di rumah ruang anak itu yang sudah terampil pasang infus gitu ya di anak. Jadi memang benar-benar kalau tindakan satu kali masuk ya tetap bisa masuk gitu ya. Jadi tidak menimbulkan trauma. Kalau di dewasa mah sebetulnya nggak apa-apa ya. Tapi kalau kita misalkan kayak kemarin saya cerita gagal nginfus, gagal nyuntik, salah pasien, salah obat itu kan itu namanya sebenarnya gagal gitu ya. Tapi tinggal menyesal atau enggak gitu ya. Kemudian tindakan yang dilakukan tidak sesuai dengan rencana tindakan. Jadi kita melakukan tindakan tidak sesuai dengan rencana. Sebetulnya kadang ada tindakan-tindakan yang memang di luar dari prosedural, di luar dari rencana yang sudah kita lakukan tergantung dari kondisi pasiennya atau tergantung rutinitas yang kita lakukan gitu ya. Tapi ya kalau tidak sesuai rencana itu juga akan mengakibatkan bahaya. Yang penting dokumentasinya aman. Kalau dokumentasinya aman, sebetulnya tindakan yang di luar rencana itu masih bisa kita selamatkan gitu ya. Jadi kalau tindakannya eh, luar rencana tadi, tapi dokumentasinya baik gitu ya, itu kita juga menghindar dari apa namanya masalah tuntutan gitu ya. Kemudian ini di evaluasi asuhan, jadi perawat tidak mampu mengumpulkan data-data pasien dan pasien berisiko tinggal terlalu lama di rumah sakit. Kalau BPJS dibatasi nggih Bapak Ibu, BPJS dibatasi ya. Misalkan pneumonia harus berapa hari tinggal di rumah sakit gitu. Diare berapa hari gitu nggak? Iya, batasi Bu. Hah? Dibatasi ya. Jadi nggak Dibatasin. boleh terlalu lama ya. Kalau misalkan pasiennya belum sembuh, misalkan dia dengan apa ya hipertensi kronik gitu. Misalkan dia harus sembuh dalam 1 minggu 7 hari. Kalau dia belum sembuh, pulang dulu ya. Pulang dulu terus daftar lagi, masuk lagi. Lagi. Iya, kayak pasien jiwa ya. Pasien jiwa itu dibatasi berapa hari? 21 hari ya, masih enggak? Yang di RSC ada enggak? Nggak ada ya. Kalau setahu saya dulu pasien jiwa itu hanya dibatasi 21 hari. Kalau dia 21 hari belum sembuh, pulang dulu nanti masuk IGD lagi, daftar lagi yang baru gitu ya. Sama dengan pasien umum ya. Kalau dia stroke gitu ya kan nggak mungkin stroke berapa hari ya kalau di rumah sakit ya. Stroke berapa hari stroke? Berapa hari perawatan di rumah sakit ke BPJS? Seminggu, Bu. Minggu. Sembuh ya stroke seminggu ya. Tergantung DPJP-nya Bu. Nggak tergantung kelas BPJS-nya ya Bu. Tergantung dokter penanggung jawabnya, dokter penanggung jawab DPJP-nya, spesialisnya Bu. Kalau butuh lama bisa ya? Ada Bu, walaupun ya gitu. Ya gitu itu Ada. tuh berarti ada sesuatu ya gitu tuh berarti ada sesuatu Bu. Ya, tergantung DPJP-nya sih Bu, semuanya itu dokter spesialis ya penanggung jawab pertamanya. Atau tergantung memasukkan diagnosa medisnya. Jadi bisa perawatannya lebih panjang. Terima kasih, Dokter. Itu juga pengaruh nggak? Iya, berpengaruh Bu, berpengaruh Bu, diagnosanya itu berpengaruh. Iya, makanya barangkali memasukkannya hipertensi yang berat gitu ya Bu. Jadi butuhnya perawat. Stroke-nya stroke hemoragik padahal non hemoragik. Jadi biar panjang gitu ya perawatannya gitu. Ya, tergantung pinter-pinter perawat sama dokternya memasukkan diagnosa ya. Oke. Ya, jadi itu cukup untuk yang bahaya. Kita satu lagi materi. Oke, ini pencegahan, nggak usah lama-lama, sebentar aja. Ini sebentar aja proses dari tadi ya Bu gitu ya. Oke, sebentar. Ada yang mau tanya dulu sebelum saya lanjut ke pencegahan bahaya K3? Bu, Jonepan Bu. Bu. Ya, boleh.
Boleh Oke Bu, Bapak. sama matanya masalah pemeriksaan untuk masalah ketusuk jarum atau ya tentang K3 juga lah Bu. Sekarang faktor pencetus apa masa intubasi atau pemeriksaan setiap pasien yang tertusuk atau dalam kecelakaan kerja, misalnya contoh Bu, tertusuk jarum dengan pasien hepatitis atau tertusuk jarum dengan pasien penyakit HIV, apakah itu pemeriksaannya, apakah itu masa intubasi tergantung pasien kah atau bagaimana Bu? Biasanya masing-masing rumah sakit punya SOP sendiri ya masa pemeriksaannya ya. Kalau lebih baik sih langsung diperiksa Pak, karena biasanya langsung diperiksa pun sebenarnya ada masa inkubasi sih, cuman Ya, biasanya ada masa inkubasi misalkan hepatitis dengan HIV itu kan masa inkubasinya beda. Tapi biasanya ya, protapnya rumah sakit masing-masing ya Pak, protap rumah sakit ada yang rumah sakit yang langsung dicek. Ya, ya. ada yang menunggu 1 minggu atau 3 hari dulu baru dilakukan pemeriksaan ulang gitu ya. Jadi tetap bagaimana masing-masing rumah sakit SOP-nya, protapnya seperti apa itu tergantung masing-masing rumah sakit. Tapi sebetulnya ada masa inkubasinya. Cuman kan rumah sakit sudah punya protap nih, misalkan ketusuk jarum pada pasien HIV. Oh dia butuh berapa hari protapnya? Itu mengikuti dari rumah sakitnya masing-masing, Pak. Tuh, jadi sebetulnya yang baik yang menunggu masa inkubasinya. Tapi kan kalau menunggu masa inkubasi, kita kadang kelamaan ya Pak. Nanti sudah kena duluan. Jadi kadang sudah dicek dulu Oke. ya. Kalau masih negatif tetap biasanya dikasih pengobatan Pak. Jadi biar tidak terinfeksi HIV atau hepatitis gitu ya. Jadi sudah diberikan pengobatan dulu gitu ya. Baru nanti dicek ulang gitu. Jadi tidak menunggu masa inkubasinya kena. Kalau menunggu masa inkubasinya nanti kena beneran, Mbak. Gitu. Harusnya sih yang baik begitu. Ya, jadi tidak menunggu masa inkubasi, tapi kita cek dulu di awal. Kalau memang masih negatif, tetap kita beri obat dulu. Tetap masuk antibiotik, tetap masuk vitamin. Jadi benar-benar daya tahan tubuhnya fit. Jadi virusnya nggak menyerang kita gitu. Harusnya sih Ya. begitu, Pak. Maksud saya bukan Sedikit sharing. apakah itu bertahap gitu loh Bu. Misalnya kan memang betul bisa terkena ada pemeriksaan langsung. Oke. Dengan laporan kepada pimpinan atau kebijakan dari rumah sakit memang langsung periksa. Jadi masa intubasi maksudnya kan tergantung dari Pak atau tergantung dari penyakit masing-masing. Ya, Apakah tergantung dari penyakit ada yang masing-masing. apa yang hepatitis kan mungkin 3 bulan, Ya, HIV 6 bulan. Nah, apakah itu step by step pemeriksaannya atau gimana Bu? kalau setahu saya sih step by step, Pak. Atau ada yang mungkin paham untuk karena kalau tidak mungkin ya Pak, setahu saya gitu ya, setahu saya pemeriksaan hepatitis, kalau hepatitis mungkin masih bisa langsung dicek ya. Tapi kalau Ya, HIV Bu. kan dia tidak bisa satu kali cek, Elisa langsung keluar hasilnya positif gitu. Tapi dia butuh berkali-kali cek gitu ya. Pada satu pasien HIV/AIDS saja dia kan nggak mungkin dicek satu kali. Tapi berusaha berkali-kali cek gitu ya, baru kan ketemu hasilnya dia positif palsu atau positif betulan gitu ya. Jadi Oke, Bu. tetap untuk pemeriksaannya tetap berkali-kali. Atau mungkin ada yang mau sharing di rumah sakitnya seperti apa? Boleh sharing sedikit, Bu? Oleh Pak Ahmad. Kalau setahu saya di sini ya, yang kita terapkan, seandainya ada yang needle stick injury, itu kita periksa baik sumbernya atau si pasiennya juga si kita yang terpapar. Jadi dua-duanya diperiksa. Seandainya si sumbernya itu ada hepatitis, kitanya negatif, berarti resiko tinggi hepatitis misalkan, berarti kita akan mendapatkan profilaksis, dikasih Pengobatan dulu kan Pak, imunoglobulin ya. Kemudian kalau HIV berarti kita akan mendapatkan profilaksis juga ya, antiviral. Tapi kalau sumbernya negatif, maka nanti kita akan kita tidak mendapatkan profilaksis, tapi kita akan dicek ulang nanti. Iya, setelah 3 bulan kita. Tetap tahapnya banyak ya Pak. Setelah Iya. pengobatan juga ada cek lagi gitu Ya, ya Pak. walaupun pasiennya negatif, tetap kita akan dicek ulang Ya, untuk karena kita memastikan. nggak tahu, karena kita nggak tahu pasiennya sudah
negatif beneran atau Masa ya ya takutnya itu Indoperiod HIV atau bukan? ya takutnya HIV itu kan kadang suka sembunyi gitu nggih. Kadang Iya. sudah positif jadi negatif atau jadi negatif dari negatif tiba-tiba positif itu kan juga bisa. Jadi kadang suka ya tetap harus kita cek berkali-kali gitu ya untuk yang tertusuk jarum. Mungkin lebih ribet gitu ya walaupun misalkan tapi sebetulnya rumah sakit sudah punya protap sendiri gitu ya kalau ada needle injury gitu jadinya gimana? Biasanya sih pada pasien perawat-perawat bisa suruh cuci dulu gitu ya pakai sabun, keluarkan darah, cuci pakai sabun gitu dulu, baru nanti kapan pemeriksaan. Biasanya protapnya begitu ya. Protap awalnya darahnya dikeluarkan, cuci dengan sabun, nanti diperiksa pemeriksaan. Kalau memang negatif hasilnya apa namanya ya sudah baru sudah negatif gitu. Tapi ya tetap tadi kata Pak Ahmad tetap ada pemeriksaan lanjutan gitu ya. Karena saya juga pernah dapat kasus Pak, mungkin zaman saya waktu praktek dulu gitu ya. Ada satu mahasiswa gitu ya. Itu sudah satu sampai dosen saya. Jangan sampai ada needle injury ya karena pasien apa perawat praktikan di kampus A gitu. Kampus cukup besar di Jogja gitu itu terkena needle injury sampai jadi positif HIV/AIDS tertular dari pasien. Jadi ini juga pemeriksaannya nggak sekali, jadi sekali dites dia negatif, terus diobati tetap pemeriksaan ulang akhirnya positif HIV/AIDS gitu karena needle injury gitu. Jadi benar-benar ya harus hati-hati ya, jangan sampai satu kali pemeriksaan negatif tapi pemeriksaan yang lain ada yang positif. Itu nggih Pak John Ivan dan Pak Ahmad Sahril. Ada Oke, Bu. yang mau Oke, Bu. bertanya lagi? Ada lagi yang mau bertanya? Cukup? Oke, kita lanjut ya. Ya, ini pencegahan bahaya K3 di rumah sakit. Ya, jadi kita identifikasi sumber bahayanya dulu ya. Sumber bahaya di rumah sakit itu dari mana saja ya? Biasanya petugas K3 rumah sakit ya. Petugas K3 dari rumah sakit itu biasanya dia akan mengidentifikasi gitu ya. Sumber bahaya yang mungkin terjadi itu apa? Jadi apa namanya? Jadi dia harus identifikasi dulu mana sih yang menyajikan sumber bahayanya gitu ya. Kemudian saya pindah tempat dulu ya karena sudah mulai rame. Bentar nggih. Oh, আমার lah. Ada marfa masalah. Anak main ayam lestren. Oke, kemudian lanjut ya. Saya pindah ke kamar dulu karena di luar anak-anak saya sudah mulai. Saya mengajarnya dari rumah karena tadi sepi. Karena hari ini wisuda, jadi dosen-dosennya pada sepi gitu ya. Daripada saya sendirian di kantor, saya pulang lebih awal gitu ya. Oke, kemudian pencegahan selanjutnya adalah membuat peraturan. Jadi membuat tata tertib atau peraturan untuk mencegah gitu ya, mencegah bahaya K3. Kemudian tujuan dan sasaran untuk siapa, indikator kerjanya apa, program kerjanya apa, dan pengorganisasian ya. Maaf ya, laptopnya diajak pindah sebentar aja kok. Oke. Ini upaya-upaya pencegahan kecelakaannya jadi memberikan penanda atau isyarat keselamatan kerja. Jadi kalau misalkan tempat-tempat yang mungkin mengakibatkan kecelakaan kerja gitu ya, atau jadi ada penandanya gitu ya, atau dikasih misalkan jalanannya turun gitu ya, mungkin dikasih pegangan gitu. Jadi kalau ada bahaya perawat yang nganu bisa pegangan gitu ya. Jadi kalau ada yang kemudian perusahaan harus memberikan pemahaman kepada karyawan ya
apa saja yang mungkin terjadi di bahaya. Makanya kalau ada karyawan baru yang bekerja, perawat baru yang bekerja, dia harus diberikan pendidikan kesehatan tentang keselamatan kesehatan kerja di rumah sakit. Kemudian memberikan sanksi kepada karyawan yang melanggar, ya harus ya tegas ya kalau ada yang melanggar kasih SP1 gitu ya, biar dia juga paham gitu ya. Kemudian memberikan pemahaman agar perawat karyawan mematuhi standar operasional prosedur. Jadi SOP itu harus diketahui oleh semua karyawan. Tidak hanya SOP sebagai pajangan kalau mau akreditasi saja, tapi dia juga harus dilakukan gitu ya. Kemudian memberikan perhatian lebih kepada karyawan yang kondisi tubuhnya lemah waktu era pandemi COVID. Kalau memang ada yang COVID, diminta isolasi ya. Tapi jadi perawat yang lain kerjanya jadi berat gitu ya. Tambah kerjaan nih gitu karena ada perawat yang diisolasi gitu ya. Jadi ya nggak apa-apa sih, tapi kan kasihan temennya ya kalau memang dia dalam kondisi tidak bisa tidak bisa kerja. Dan upaya pencegahan masalah K3 di bidang kesehatan, melakukan pencatatan kejadian kecelakaan kerja, ini tugasnya adalah petugas K3 rumah sakit. Kemudian perlu dilakukan peningkatan terhadap penerapan pelayanan kesehatan kerjanya. Perlu diadakan pemeriksaan kesehatan sebelum bekerja, wajib ya. Kemarin saya tanya, ada kesehatan kerja, pemeriksaan kerja enggak gitu? Ada Bu, 3 bulan sekali, 1 tahun sekali. Nah itu yang memang perlu dilakukan. Surveillance kerja, ya. Kemudian penyesuaian terhadap peralatan kerja. Jangan sampai alatnya jadul gitu ya. Kayak di kampus kita, karena sudah jadi mahasiswa Ngudi Waluyo ya. Mungkin kalau main-main ke Ngudi Waluyo gitu ya, yang dekat boleh main-main ke Ngudi Waluyo, merasakan bagaimana alat-alat kita yang jadul. Saya nggak bilang nggak baru ya, karena kita punyanya alatnya sudah jadul Bapak Ibu. Jadi untuk pembelajaran itu ya kami sangat-sangat tidak bisa mencukupi untuk kalau alat-alat baru gitu ya. Karena kami tidak bisa seperti di rumah sakit mungkin yang meminta alat baru itu lebih mudah gitu. Ya nggak sih kalau di rumah sakit meminta alat baru mudah nggak sih? Pengajuan alat baru gitu. Gampang atau susah? Mungkin kalau lihat ke kampus gitu ya, ke labnya mungkin sama bednya rumah sakit yang sudah jadul aja masih bagusan bednya rumah sakit ya. Yang sudah dibuang gitu ya. Dibandingkan dengan kami karena kami untuk pengajuan alat itu agak susah gitu ya. Jadi ya maklum kampus swasta nih Bapak Ibu, jadi ya agak susah. Untung prakteknya tidak di rumah di kampus gitu ya. Jadi dari rumahnya masing-masing jadi bisa memberikan alat yang baik gitu. Ini agak curhat ya. Kemudian upaya pencegahannya tetap di 4 proses tadi. Ini tadi sudah kita lewati aja. Ini upaya meminimalkan hazardnya. Jadi tadi biar tidak terjadi bahaya saat mengkaji gitu ya, bahaya terinfeksi ya, batasi akses ke tempat isolasi. Sekarang isolasi COVID masih ada nggak ya? Karena COVID angkanya kayaknya naik lagi. Isolasi COVID masih ada nggak nih? Masih, Bu. Belum dibubarkan ya? Bednya dikurangi Tapi masih ada pasiennya, Bu? Apa 1-2 sih, Bu, yang kalau dengan indikasi komorbid yang tidak bisa mandiri. Oke, komorbid yang memang dia dengan penyerta ya. Kalau tidak dengan penyerta suruh pulang ya, Bu. Isolasi di rumah aja gitu. Iya, repoti gitu ya. Ngerepoti ngapain isolasi di rumah sakit kalau nggak ada komorbidnya gitu. Nambah kerjaan, nambah angka COVID di rumah sakit ya. Oke, kalau kalau apa namanya isolasi yang lain kayak TB itu masih ada nggih? Kalau hepatitis kan nggak diisolasi ya. Kalau hepatitis kan nggak diisolasi ya, Bu? Tidak, tapi tapi harus ditulisi. kita pencegahannya, enggak, pencegahannya tetap hati-hatilah untuk perawat. Ya, tapi ditulisi kan maksudnya di bednya ada tulisannya nggak BSAG positif gitu nggak? Kalau zaman dulu masih ditulisi ya BSAG, udah nggak ya? Cuma diinget-inget aja ya, oh ini hepatitis, oh ini HIV/AIDS gitu ya. Iya. Ya, menggunakan APD dengan benar wajib ya Bu, Bapak Ibu wajib menggunakan APD. Tidak boleh menyembunyikan wajahnya sendiri. Wah, ini kok era COVID sekarang susah ya. Tidak boleh menyembunyikan wajah, gimana caranya gitu ya.
Kalau sebetulnya nggak boleh menyembuhkan wajah kan nanti kalau ada sesuatu sama perawat gitu ya, pasiennya bisa, oh ini loh sama mbak ini, oh sama mbak ini gitu. Terus sekarang kan susah ya, karena kita SOP-nya masih pakai masker gitu ya. Kalau sekarang sih kalau ngajarnya daring gini kita nggak pakai masker ya, tapi kalau ngajarnya luring enggak deh, kita juga udah nggak pakai masker karena sudah bersahabat dengan COVID-COVID yang lain. Oke, boleh cuci tangan dengan air sabun, bersihkan kaki dengan semprot disinfektan, lakukan pemeriksaan berkala pada pekerja, hindari memegang benda yang memang terpenting. Ini mencegahnya dalam proses perencanaan, kalau diagnosa, kalau pengkajian betul, diagnosanya juga akan betul. Perencanaannya ya melakukan benar-benar perencanaan yang tepat. Kalau sekarang melakukan diagnosis, perencanaan, diagnosis dan intervensi itu sudah pakai komputerisasi belum, guys? Ya, klik, 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 itu nggak? Atau masih nulis Rencana Januari kalau yang untuk rawat inap. Januari, nggih, Bu. Didoakan semoga cepat jadi ya, Bu. Jadi Iya. nggak menulis indah gitu ya. Betul, mengurangi paperless, mengurangi apa? Kertas. Keluhannya gini loh, Bu, biasanya. Aduh, nanti klik-kliknya nggak ada tuh di situ, jadi susah nih gitu. Mau ngeklik apa, misalkan oh diagnosa, misalkan diagnosanya yang tidak umum gitu ya, diklik nggak keluar gitu. Ya biasanya jadi muncul salah. Semoga sih enggak ya, semoga semua yang ada di SPKI, semua yang ada di SPKI. Jadi sebenarnya kalau jadi perawatnya akan mudah klik gitu ya, nggak terus menulis indah gitu ya. Capek loh menulis indah itu ya. Oke, ini happy ya. Nanti baca sendiri apa. Implementasi ya. Ini aja, tapi contoh hasilnya sudah, ya upaya mencegah hasilnya membantu dalam aktivitas pasien sehari-hari, jangan sampai kita dituntut karena kita tidak melakukan kegiatan dengan pasien. Kemudian menjadi konselor bagi pasien, memberikan asuhan perawatan langsung, ya. Teknik tepat dalam memberikan perawatan dan menyiapkan klien untuk prosedur. Jadi, ya sesuai dengan SOP tadi ya, kemudian mencapai tujuan perawatan, mengawasi dan mengevaluasi kerja dari anggota staf lain, dan pembuatan SOP yang tepat, dan perlunya peningkatan keterampilan perawat melalui kegiatan pelatihan. Ini penting dilakukan. Ini terakhir untuk evaluasi. Jadi jangan sampai lupa Bapak Ibu perawat untuk melakukan evaluasi. Karena evaluasi yang baik itu menunjang kinerja kita dalam melakukan asuhan keperawatan. Itu cukup untuk KPK 3 hari ini. Ada yang mau bertanya, Bapak Ibu? Ada yang bertanya? Saya boleh lanjut ke keperawatan menjelang ajal kalau nggak mau bertanya. Biar dapat sekalian. Lanjut. Lanjut. Senang saya kalau disuruh lanjut-lanjut itu. Lanjut, Bu. Jujur saya nggak tahu RPS-nya KMA. Ya, Pak Imron itu suka dadaan tiba-tiba suruh masuk gitu ya. Ini jadwalnya siapa harusnya? Mbak Sipen. Perawatan menjelang ajal harusnya jadwalnya saya atau jadwalnya Pak Imron? Saya ya. Mbak Jadwalnya Sipennya mana sih? saya, Bu. Oke. Jadwal saya ya memang ya. Iya, Bu. Ya, karena saya nggak tahu RPS-nya, saya nggak punya RPS-nya, saya nggak tahu jadwal-jadwalnya, saya masuk kapan-kapannya. Jadi kalau Baik, Mbak Bu. Sipennya punya RPS, saya dikirimi ya. Karena saya Siap, Bu. bingung sama RPS-nya Pak Imron yang ada di Siakan. Mohon maaf ya. Jadi saya minta dikirimi jadwalnya aja. Oke, daripada besok kita masuk lagi, besok biar kosong. Kan jam terakhir kosong pula kan enak ya. Seneng kan kalau jam kosong gitu ya. Jadi kita lanjut aja. Semoga 4:30 ya Pak. Kita masuk 16:30, betul? Nggih, Bu. Oke. Sebelum 16:30 saya selesai. Karena materi saya nggak terlalu banyak juga kurang menjelang ajar. Oke. Mungkin kemarin sudah masuk dengan Pak Imran tentang palliative care ya. Sudah masuk dengan Pak Imran tentang palliative care? Sudah, Bu.